Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa. Kabar baik. Yes. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak pakai saudara buka kitab kita masing-masing. Kita yang tidak bisa langsung satu. Bisa langsung satu. Sampai dengan ayat 11. Bisa langsung sampai 1 sampai 11 kita akan baca bersama-sama. Ya. Mulai dari ayat 1 sampai 11. Ada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hai Theologus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus di Yerusalem dan di seluruh Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Pusing kepala saya. Bisa dibandingkan. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tema kita pada saat Anda. Tapi Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar lebih jauh tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya mau mengajak kita semua sekalian untuk mengetahui tentang beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai isi Alkitab. Saya akan bicara dan agak singkat aja ya, karena ini bukan poin yang akan saya sampaikan, tapi yang lain yang kita maknai. Isi Alkitab terdiri dari 7 bagian. Saudara boleh catat. Berarti ayatnya banyak sekali, tapi saya akan baca ayat terlalu banyak. Isi Alkitab terdiri dari 7 bagian, yaitu pertama adalah penciptaan. Penciptaan itu adalah di dalam Kejadian. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu menjelaskan tentang penciptaan. Yang kedua adalah jatuhnya manusia di dalam dosa. Jatuhnya manusia di dalam dosa itu adalah tentang di dalam, contohnya dalam zaman dulu, dalam kalau kita baca pasal Kejadian pasal 6, 7, 8, 9 itu menjelaskan tentang jatuhnya manusia dalam dosa. Terus kemudian di dalam ada juga di dalam Kejadian 19 tentang Lot, ya, itu ada tentang orang yang
3 menceritakan tentang perjanjian Tuhan. Saudara bisa baca di dalam Kejadian dari pasal 1 dan seterusnya. Terus kemudian di Keluaran dari 1 sampai seterusnya. Itu saudara bisa lihat tentang perjanjian Tuhan. Terus kemudian menceritakan tentang firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Di situ menceritakan tentang Allah. Dari mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu menunjukkan pada kita semua tentang manusia. Terus kemudian yang kelima, gereja dan misi. Dan kita sekarang ini ada di dalam era gereja dan misi. Posisi kita ada di situ sekarang. Dan yang keenam menceritakan pengadilan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, kemudian Wahyu 14 ayat 20 sampai 20 ayat maksud saya Wahyu 20 ayat 12 itu menceritakan tentang pengadilan Tuhan. Terus yang ketujuh yang terakhir menceritakan langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 dan seterusnya sampai selesai. Itu tentang isi Alkitab yang saudara mengerti. Kalau orang tanya saudara dari poin ini yang saudara jelaskan kepada semua orang. Kehidupan Tuhan Yesus Kristus terdiri dari 5 bagian. Bagian yang pertama adalah kelahiran. Yesus lahir. Yohanes 3 ayat 11, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah menganugerahkan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Terus kemudian kematian. Saudara bisa baca nanti di rumah pada 27 ayat 20, Lukas 23 ayat 40. Arti kematian Yesus Kristus itu adalah menggantikan kita atau menyelamatkan kita. Terus kemudian menebus kita dari dosa, mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita tidak mengalami murka Allah. Kalau orang mati zaman ya waktu kita belum menjadi orang percaya, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia biasanya itu di dalam petinya itu ada apa? Banyak macam-macam. Kalau ada orang Kristen, kalau meninggal pun juga ada di dalam petinya. Ditaruh Alkitab. Maksudnya nanti kalau sana ada Alkitab gitu maksudnya. Saya heran juga ya, orang di dunia itu tidak pernah baca waktu masih hidup nggak baca apalagi sudah mati. Kalau orang yang tidak percaya malah lebih parah lagi. Di dalamnya itu banyak macam-macam. Wah, ada baju, ada tas, ada sepatu. Wah, dimasukin ke dalam peti. Ini kasih orang lain yang butuh gitu. Tapi mereka orang tak percaya kan begitu. Betul tak? Betul. Ya, saya punya pengalaman loh. Waktu itu saya mendoakan saudara saya, dia bukan orang Kristen, dia bukan orang Buddha. Saya doakan, dia waktu itu sudah meninggal dunia. Udah sakitnya parah banget, udah tua, dia kakak saya, sepupu saya. Terus kemudian apa? Waktu saya dipanggil sama saudara-saudara yang lain untuk segera pergi ke rumahnya karena dia sudah mau meninggal dunia. Terus saya pergi naik mobil saya kan saya berbang. Dia posisinya ada di daerah dekat airport ya, Cengkareng situ. Terus kemudian saya masih dalam perjalanan, masih ada di di daerah bukan Serpong, udah sampai ke daerah Pemodelan ya. Terus kemudian saya ditelepon, Ilman cepetan, pokok saudara datang ini udah kempes. Lalu saya naik pujian, langsung saya nyanyi pujian dulu. Saya naikkan mobil sampai ke rumahnya, langsung dijemput sama saudara-saudara. Apa itu sudah meninggal? Ya saya bilang, tadi saya sudah berdoa, saya sudah nyanyi, saya serahkan kepada Allah. Dan itu saya sampai sana, saya bilang gila. Besok mau dibawa ke Bangka, mau dikubur, itu boleh di Bangka, itu persiapkan. Pada waktu besok pagi saya datang, saya ada di dalam peti matimu, macam-macam. Ada buat, tahu semua. Saya langsung bilang sama yang panitianya, saya tegas langsung saya bilang, tolong itu barang-barang ambil keluar itu semua. Nggak ada boleh satu pun ada di dalam situ. Kasih kepada orang-orang yang butuh. Masih banyak yang butuh. Ini kasih mahal, sepatunya mahal, baju-baju masih bagus. Kasih orang yang butuh.
Buat apa di sana? Dia nggak mungkin pakai ini, saya bilang. Dia aku memang meninggal dalam Tuhan, dia perlu dalam kemuliaan. Jadi kita salahkan sama Tuhan. Wah, mereka ngomong sama saya. Pakai ini mereka nurut juga. Karena kan saya orangnya galak juga, gitu, tegas. Angkat semua, nggak boleh. Makanya saya ingatin saudara-saudara di sini kalau ada orang tua kita meninggal, jangan sekali-sekali walaupun kita sudah menjadi orang percaya, masukin apapun dalam bukti. Ngapain? Nggak perlu pakai jam tangan yang mahal-mahal, wah macam-macam begitu. Emang apa kan begitu? Nggak usah. Baca Alkitab lah, kalau di dunia juga baca Alkitab, malas bacanya. Orang di sana sudah mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya ingatkan kepada kita semua yang ada di sini, kita jangan menjadi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Terus kemudian yang ketiga, kebangkitan. Kalau baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 11 itu menceritakan tentang kebangkitan. Yesus itu mati 3 hari. Artinya apa? Mengapa Yesus mati 3 hari? Yang pertama menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Terus kemudian kedua menunjukkan penebusannya sempurna. Artinya dosa kita sudah diampuni. Ya. Terus kemudian yang ketiga memberi harapan bagi kita. Artinya ada jaminan hidup bagi orang yang percaya. Ya. Terus yang keempat adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Markus 12 ayat 19. Sebelum naik ke surga dia ada di bumi selama 40 hari. Dan Yesus menampakkan diri kepada 11 murid-muridnya, antara Thomas dan yang lain-lain. Terus kemudian setelah Isa menampakkan diri 6 kali kepada kaum-kaumnya kepada Maria, Magdalena. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Yesus ada di bumi 40 hari? Yaitu untuk meyakinkan murid-muridnya yang tidak percaya. Saudara baca di Markus 16 ayat 11. Apa sebabnya murid-murid tidak percaya? Kalau saudara baca di Markus 28 ayat 11-15 itu menunjukkan mereka takut kepada tua-tua Yahudi, kepada ahli Taurat, orang Farisi. Karena para tentara Romawi menerima suap untuk berbohong. Karena kedegilan murid-muridnya membuat mereka tidak percaya. Itu poin yang saya mau jelaskan kepada saudara dari saat itu. Kalau kita belajar lebih jauh, apa makna kenaikan Tuhan Yesus? Ini yang poin yang terpenting bagi kita. Pelajaran yang pertama supaya Roh Kudus turun. Tuhan naik ke surga, dia sudah berjanji akan memberi kita Roh penolong, Roh penghidup, Roh Kudus. Supaya Roh Kudus turun, Yohanes 11 ayat 7. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu adalah Roh penghidup. Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pelajarannya yang pertama ini supaya Roh Kudus turun. Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan katakan. Karena ini sudah terjadi dari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, berbahagialah kalau saudara sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Kenapa kau naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Bandingkan dengan dunia, rumah di dunia ini dengan di surga. Saudara bisa bandingkan? Kalau saudara tadi apa yang diceritakan, disampaikan kepada kita, tulis di situ. Lantainya aja dari emas, bayangkan. Saya lihat di satu gereja, waktu itu saya jadi majelis gereja di tempat itu. Ada seorang ibu-ibu, maaf ya saya ngomong ini, tapi saya rasa sebut namanya. Terus terang saya kadang-kadang kalau lihat dia itu saya sangat sedih. Kalau datangnya itu paling terlambat gitu. Orang lain sudah datang, dia masih di rumah atau apa, saya nggak ngerti. Kalau sehari sekali sewaktu-waktu masih diundang. Kalau ada tamu tiba-tiba ada urusan gitu, saya masih malu. Tapi setiap kali ibadat datangnya terlambat terus. Saya berharap di sini nggak ada orang-orang yang modern gitu. Sebelum mulai ibadah sudah harus ada di gereja. Itu yang namanya ibadah yang bisa saya lihat. Jangan datangnya udah nyanyi-nyanyi baru datang. Kalau datangnya itu sekali pada waktu saya katakan karena ada urusan, masih saya maklumi. Tapi kalau tiap kali seperti itu berarti orang itu kurang ajar terserah. Kalau ada yang di sini tersinggung, terserah. Nggak mau undang saya datang ke sini juga nggak apa-apa buat saya. Jangan ibadah terlambat. Apalagi
heran. Ngapain sih? Ada apa yang dilakukan? Mari kita mau sungguh-sungguh menghargai, menghormati Tuhan yang kita puja. Kalau minta tolong sama Tuhan, minta pertolongan, minta berkat, sampai nangis. Pilihan ibadah buat banyak. Lalu gimana? Bisa jawab. Kalau yang setia ibadahnya tepat pada waktunya dan selalu hadir sebelum dia dan ibu siapa Tuhan. Tuhan Yesus memberikan isi. Tapi yang tidak seperti itu, yang masih tidak terlambat, mulai minggu depan jangan terlambat lagi. Mumpung Tuhan belum panggil saudara. Kalau Tuhan panggil saudara baru tahu. Waktu ditanya malaikat, ibadahmu bagaimana? Datang tepat nggak? Sering terlambat, rasain. Malaikat ngomong gitu, rasain. Kalau itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh-sungguh mau beribadah dengan Tuhan. Karena bagaimanapun kita ini adalah manusia yang berdosa segala. Tuhan sudah menunjukkan tempatnya. Oleh karena itu kita harus menghargai menghormati. Terus wanita tadi yang tadi saya bilang tadi, belum selesai. Datangnya udah terlambat dan duduknya mau paling depan lagi. Saya heran. Kalau orang yang udah terlambat itu biasanya duduknya di belakang gitu ya. Karena malu dilihat orang lain. Kan betul ya. Kalau dia enggak, duduknya paling depan. Karena saya mau ada gereja, saya ada di depan, kita selalu biarkanlah. Teman-teman sebenarnya saya agak ini. Dia tidak datangnya ke depan dan tahu jalannya, begitu. Sebalik tangannya diangkat, karena apa? Banyak emas gitu. Berentang kencing, saya heran. Makanya teman-teman, emas di dunia nggak ada apa-apanya. Di surga itu lantainya dari mana? Bimbingnya dari mana? Kenapa bayarnya dari? Apalagi kita banggakan dengan apa yang ada di dunia? Tidak ada. Dan heran lagi itu wanita lagi ya, masih dia juga ya. Udah datangnya terlambat, duduknya paling cepat, pulangnya paling cepat. Belum doa berkatnya udah kabur. Nah, pasti ya. Saya kadang-kadang kalau ketemu sama dia pengen saya tegur, tapi ya saya nggak mau lah nanti orang tersinggung. Tapi kalau saya lagi konfirmasi, dia datang begitu sih pasti kenal sama saya. Kalau saya mau nggak pikirin. Jadi jangan cuma terlambat ya. Amin. Mau on time datang ke gereja setiap waktu ibadah, katakan amin. Amin. Yang paling keras majelis gereja. Kalau majelis gereja mutlak harus paling cepat datangnya ke gereja. Kalau yang lain-lain pekerjaan ya waktunya pas boleh. Tapi jemaat harus pas waktunya datang. Amin. Amin. Itu yang terkasih terus. Kemudian kita harus intim dengan Tuhan. Karena kalau saya Tuhan sudah naik ke surga, berarti ada suatu pengharapan yang pasti buat kita. Udah pasti gitu. Karena itu kita harus lebih intim dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Hendaklah setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita harus setia. Ingat, baru dari segala jam dengan segala keinginan, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi kita yakin dan percaya kalau kita hidup setia dalam Tuhan. Kalau lakukan firman-Nya benar, ya, tidak pernah terlambat ibadahnya dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Maka saya yakin dan percaya rumah surga sudah Tuhan tempatnya siapkan kita. Amin. Amin. Terus kemudian yang ketiga, Tuhan telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Lalu telah menyelesaikan tugasnya tanggung jawabnya kepada Bapa di surga, sehingga dia dipermuliakan oleh Bapa di surga. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 17 ayat 4. Terus kemudian yang kedua, bagian B-nya, pelajaran yang kedua yaitu dia Tuhan yang benar. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar. Amin. Karena itu jangan sampai kita menjual Yesus. Artinya ngerti nggak apa saya sampaikan ini? Menjual Tuhan Yesus. Jangan sampai, karena apa?
Banyak orang-orang Kristen yang menjual Tuhan karena apa? Karena harta, karena pasangan hidup, karena jabatan, karena macam-macam. Saya kalau sebut ini kadang-kadang saya sedih. Maka kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan aja masih bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kalau kita setengah-setengah, lebih gampang lagi jatuh dalam dosa. Jadi mari kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan jadi pasangan hidup yang tidak seimbang. Makanya ada di antara bapak ibu saudara dan anak yang mau pacaran dan mau menikah dengan orang yang tidak seimbang. Mulai detik ini katakan, no, putus, tidak boleh. Orang yang sudah dalam Tuhan aja bisa cerai kok, apalagi yang belum dalam Tuhan. Oleh karena itu bapak ibu boleh ada tempat. Mari, saudara harus sungguh-sungguh. Jangan harta kami menikah dengan orang yang tidak seimbang. Kalau jabatan karena mulai mangkat menikah dengan orang yang tidak seimbang. Ya apa? Ya itu. Saudara kompromi. Saudara itu jangan sampai. Surga itu benar-benar ada. Percaya surga itu ada? Amin. Yesus berkata kepada Thomas salah satu mereka, kata Yesus kepada, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan kepada kalau tidak ada. Saudara, sebagai orang Kristen, saudara imani dan percaya. Saya beberapa kali ya, maaf, bukan saya mengomongkan diri. Beberapa kali kalau saya lagi jalan bawa mobil, itu ada orang yang nyetopin saya, kadang-kadang ngagetin saya juga. Dia naik motor, dia langsung ke apa-apa saja. Pak, lagi macet itu dikit lah. Saya pun ada apa Pak? Pak, saya mau tanya, Bapak tulis di belakang itu apa itu artinya Kak? Saya yakin dia orang Kristen. Kalau orang yang bukan Kristen tak mungkin nanya begitu. Dia orang Kristen tapi dia tidak hafal. Dia pengen tahu apa. Saya kasih tahu dia. Saya ceritakan apa yang mendalam. Saya jelasin sampai dia ngerti. Misalnya tulisan lagi kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, seperti bahwa orang lain tidak akan diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu saya ceritakan apa ceritanya. Dia bilang, oh begitu ya Pak. Bapak pendeta, ya saya bilang kayak gitu lah. Evangelis, saya bilang, penginjil ya. Puji Tuhan saya dapat itu jalan waktu lain dan berikutnya. Dan itu berulang-ulang kali saya disebut orang. Di belakang kan boleh jelas kalau sudah ada mobil saya tulisan. Pokoknya orang yang di belakang saya pasti ada. Makanya saya kalau naik mobil, kalau di belakang ada apa segala macam, saya nggak berani. Saya enaknya bawa mobil gitu. Nah, saya bawa mobil itu teratur gitu. Tidak mau kebut-kebutan yang saya enaknya. Kalau memang bisa ngebut, saya ngebut. Saya orangnya jago ngebut, boleh aja. Ya kalau saya kalau mau mobil, nah itu sama saya boleh. Tapi saya mau mobil itu ada batasnya. Kalau nggak bisa, enggak gitu. Tapi kadang-kadang ya kalau saya sudah jalan itu kalau di belakang orang ada mobil itu, saya selalu teratur, tidak saya nggak enak berkata. Lalu saya apa yang saya telah tulis di kaca mobil saya, ada orang lain kebetulan orang Kristen dia baca, apa sih orang katanya orang Kristen malah tulisannya seperti itu yang saya tahu. Nah, itu apa itu? Kadang-kadang ada juga orang yang kurang ajar gitu. Orang saya berhenti macet gitu, berhenti ada orang mobil mau lewat, ada yang ngakuin lalu lintas gitu. Orang apa namanya ogai aku lalu lintas. Terus kemudian saya berhenti karena nggak bisa jalan. Saya berhenti. Di belakang pantai. Saya lihat di belakang, ini orang gila. Dia nggak tahu, saya nggak bisa jalan. Dia kan bisa baca tulisan saya, dia ngerti dia orang Kristen. Harus bertobat. Tapi kalau dia bukan orang Kristen, saya malu. Tapi juga kita kurang ajar. Saya heran. Saya bingung, ngapain loh? Kayak orang yang nggak bisa tahu aturan lalu lintas. Tontonan, saya keluar dari mobil, bukan ngajak berantem. Saya keluar dari mobil. Langsung saya ke belakang. Pakai otak, sabar. Saya bilang, nih, pakai otak. Sabar.
marah sama suami, kelihatan. Saya boleh. Saya kasih boleh, terus saya jalan. Herannya lagi waktu saya jalan pelan gitu di jalannya saya nggak mau agak ke kanan karena kalau pusat jauh dia luas gitu. Saya jalannya tinggi, saya seperti jalan. Dia nggak mau nyusul saya, dia tetap di belakang saya. Dia orang gila kali saya. Tapi sekarang dia ngikutin saya. Ngapain? Jangan seperti itu. Ya, bagi kita bapak-bapak yang naik mobil, mari hati-hati. Kalau mau pergi, mau kemana pun kita selalu berdoa sama Tuhan di pagi itu. Ya, baik pergi pulang itu selalu. Itu selalu. Jadi jangan kita diberikan juga, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, terus kemudian apa itu saudara? Tadi saya katakan adalah surga itu benar-benar ada. Saudara percaya? Amin. Orang Kristen ada percaya. Dan kalau saya minta pada saudara yang ada percaya, biar kapan-kapan saya ketemu saudara, tolong Yohanes 14 ayat 6 ini saudara hafal. Ya. Nanti kalau saudara ketemu dengan saya di mana tuh? Pada waktu saya tanya saudara bisa jawab, langsung saya kasih hadiah. Ya. Langsung saya kasih. Ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Kata Yesus kepadanya, itu adalah Thomas, kata salah satu murid. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu-satunya jalan, hanya jalan menuju ke surga adalah melalui Yesus. Amin. Jadi saudara harus bangga. Amin. Amin. Jadi nanti pada suatu saat saya tanya harus bisa jawab. Nah sekarang kapan-kapan ya. Kalau mau sekarang nggak boleh sih, tapi kayaknya kurang afdol gitu. Saya yakin saya hafal gitu. Tapi suatu waktu di jalan saya akan tanya, saya maunya pas lagi ketemu di jalan atau di mana gitu, apa yang harus apa saya tahu. Nah itu aja gitu. Ya, contoh. Jadi nanti ingat ya, kapan-kapan saya akan tanya. Semuanya satu-satu akan saya tanya nanti. Semuanya dapat hadiah. Amin. Saya. Tapi nggak sekaligus. Minggu depan, kapan-kapan kita bisa ketemu. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Surga itu benar-benar ada dan supaya kita menjadi saksi Tuhan. Kalau kita menjadi saksi Tuhan itu, kita harus hidupnya sungguh-sungguh benar. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa dalam Kristus ada kita baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus menjadi orang yang hidupnya berubah. Nggak seperti zaman dulu sebelum menjadi orang percaya. Kalau sudah jadi orang percaya, hidupnya itu 100% berubah menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Jangan hidup lama lagi, jangan mabuk-mabukan, jangan minum-minuman, jangan berjudi, apalagi berzina. Jangan membujat Roh Kudus, jangan. Hati-hati, membujat Roh Kudus saudara tidak akan masuk surga. Kalau saudara baca nanti di dalam Efesus 5 ayat 5, Ibrani 6 ayat 4 nanti itu membujat Roh Kudus. Ibrani 10 dan 20 itu ada. Hati-hati saudara, jangan sekali-sekali membujat Roh Kudus. Ingat, pengalaman pribadi kita menyelamatkan kita. Tetapi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan. Katakan amin. Amin. Ini yang kedua. Yang tadi itu kan bagian pertama ya. Keselamatan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Keselamatan jiwa-jiwa itu menjadi tanggung jawab kita. Menjadi orang percaya kita harus membawa jiwa kepada Tuhan. Dan setiap 3 ayat 18-19 itu menceritakan tentang keselamatan. Dan juga kita akan beritakan Injil. Saudara harus beritakan Injil. Ini ada amanat agung Tuhan Yesus. Berkata di dalam Matius 28 ayat 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan. Ada tetap tidak jadikan semua bangsa itu dan baptis dan menurut Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada dan percayalah aku menyertai kamu sampai senantiasa akhir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, lalu beritakan Injil. Jangan sekali-sekali di dalam
Markus 16 ayat 15 ayat 18 sudah menceritakan tentang pemberitakan Injil. Dikatakan dalam firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Dan barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namamu. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan minum racun maut sekalipun, tetapi tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Beritakan kalau datang Tuhan Yesus. Terus kemudian yang kedua, dia akan datang kembali. Itu nanti akan datang. Dia naik ke surga, nanti dia akan datang. Dan maksud tujuan adalah menjemput kita. Ya. Terus kemudian untuk menjadi hakim atas dunia ini. Wahyu 20 ayat 12, Wahyu 12 ayat 6. Terus kemudian menjadi raja atas segala raja. Menjadi raja atas dunia ini. Apa itu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari nanti tanggal 14 ya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu saudara datang. Itu menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Supaya Bapak Ibu saudara, sekarang saya kasih dasarnya kepada saudara. Nanti pada waktu tanya saudara akan mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh siapapun yang bertanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, dan kita harus percaya sungguh-sungguh Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Juru Selamat dunia. Yesus adalah Tuhan. Okay? Dia adalah Allah, pribadi Allah. Dan Yesus itu adalah anak Allah. Ini karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mulai saat ini saya minta kepada kita semua, percayalah pada firman Tuhan. Dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan saudara taat dan setia melakukan dalam hidup saudara, maka poin kita nanti akan diangkat bersama-sama dengan orang salah naik ke surga dan bertemu bersama. Maka kita bisa duduk dan jauh. Dan saya pujikan itu semua saudara yang ada di tempat ini pada saat naik ke surga bersama-sama dalam orang salah. Oleh itu taatlah melakukan. Yang percaya dan mau melakukan, katakan sama-sama amin. Kita naikkan